Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan hidayah dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa pada pembelajaran hari ini tanpa halangan suatu apapun. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita antu-antukan syafaatnya di yaumul mahsyar kala. Amin ya rabbal alamin. Selamat pagi semuanya. Apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Reva Aldian Saputra selaku guru PAI kelas 10 yang baru, ya, menggantikan Bapak Paijo yang telah pensiun. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, agar diberikan kemudahan, agar ilmu yang kita dapat bermanfaat bagi agama, negara, dan bangsa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pada pagi hari ini kita akan mempelajari materi haji. Ada pernah yang berangkat haji atau orang tuanya? Ada yang pernah? Ya, alhamdulillah kalau ada orang tuanya atau kamu yang pernah haji. Semoga saya bisa nyusul dan teman-teman semuanya. Ya, saya akan memberikan gambaran sekilas mengenai haji, mengenai pembelajaran yang Bapak sampaikan pada hari ini itu, yaitu pertama itu pengertian, kemudian rukun, syarat, dan keutamaan haji. Ada yang tahu pengertian haji itu apa? Ada yang tahu? Oh, belum tahu. Ya udah, saya terangkan ya. Haji adalah rukun Islam yang terakhir, yaitu rukun Islam yang kelima setelah kita zakat, kemudian puasa dan haji. Namun tidak semua orang diwajibkan untuk pergi haji. Kalau tidak mampu ya tidak wajib. Maksudnya mampu ini mampu secara materi dan juga secara fisik. Dengan mengerjakan haji tentunya seseorang harus paham akan syarat, rukun, dan tata cara haji. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun, maka ibadah haji yang dilakukan tidak sah. Jadi kalau kita akan pergi haji harus tahu mengenai syarat, rukun, dan lain-lainnya agar sah hajinya. Nah, kemudian pengertian haji. Haji merupakan berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hajj, yang dalam bahasa Indonesia artinya itu mengunjungi atau menuju. Namun banyak juga yang mengartikan kata haji sebagai ziarah Islam tahunan. Ya, tersebut dilakukan di kota suci Mekah, kota paling suci bagi umat Islam.
Kata haji ini mirip dengan bahasa Ibrani yang memiliki bunyi sama dan memiliki arti yaitu hari libur. Kemudian pola haji saat ini itu ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Namun berdasarkan Al-Quran, unsur haji sudah mulai dikenal oleh masyarakat pada zaman Nabi Ibrahim. Menurut tradisi Islam, Ibrahim diperintahkan oleh Allah meninggalkan istri dan anaknya yaitu Siti Hajar dan putranya itu Ismail di gurun pasir. Ini hubungannya dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ada hubungan juga dengan hari kurban. Ya, pada saat itu Siti Hajar itu bingung untuk mencari air, sehingga dia berlari-larian dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, namun juga tidak menemukan. Lalu itu Ismail kecil menggaruk-garuk tanah dan air mancur muncul di bawah kakinya. Nabi Ismail itu kejol bahasa Jawanya. Kemudian itu muncul mata air yang sekarang dinamai air Zam-Zam, sumber Zam-Zam. Ya, kemudian kita menuju ke hukum menunaikan haji. Hukum haji dituliskan dalam Al-Quran dan juga hadis. Diterangkan dalam surat Al-Imran ayat 97 yang dijelaskan bahwa di sana terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya yaitu makam Ibrahim. Barang siapa memasuki Baitullah, amallah dia. Dan di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Barang siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Dijelaskan dalam ayat ini bahwa umat Islam itu wajib untuk melaksanakan haji. Itu syarat-syaratnya itu ya bagi orang yang mampu di sini, mampu fisik, mampu materi. Kemudian syarat haji ialah syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang hendak menunaikan haji. Jika seseorang tersebut tidak memenuhi syarat haji, maka ia tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji. Jadi dia kalau sakit-sakitan atau tidak mampu materi, jadi tidak diwajibkan haji. Syarat-syarat haji yaitu beragama Islam, berakal sehat, tidak gila. Jadi kalau ingin haji itu harus berakal, tidak gila. Kemudian sehat secara jasmani maupun rohani, sehat dan kuat untuk menjalankan ibadah haji, memahami ritual haji, dan kesiapan mental karena ibadah haji merupakan ibadah yang dilakukan selama berhari-hari. Kemudian syarat wajib selanjutnya itu balik atau mencapai usia dewasa. Jadi kalau usia kita sudah balik itu wajib haji. Kemudian merdeka, bukan seorang budak. Lalu mampu baik secara fisik maupun materi. Nah, selanjutnya rukun-rukun haji. Dijelaskan ada beberapa rukun-rukun haji
Antara lain itu, nah, ya, yang pertama itu ihram. Ihram adalah nama yang diberikan untuk keadaan khusus, keadaan suci yang menandai dimulainya ritual haji untuk setiap jamaah. Ihram itu dimulai dengan membaca niat dan mengenakan pakaian serba putih untuk melambangkan kesucian kebersihan. Untuk laki-laki diharuskan mengenakan 2 kain putih, yang satunya dililitkan ke pinggang, kemudian ke lutut, dan yang satunya disampingkan ke bahu kiri. Bagi perempuan bisa menggunakan pakaian biasa yang menutup aurat, namun wajah dan tangan tidak boleh tertutup. Ya, ketika ihram ada beberapa larangan yang patut dihindari. Yang pertama, tidak boleh memotong kuku, memakai parfum, mencukur rambut di bagian manapun, melakukan hubungan seksual, membunuh hewan, menikah, memakai penutup kepala bagi jamaah laki-laki, dan menutup wajah dan tangan bagi perempuan. Jadi kalau kita ihram dilarang melakukan hal-hal tersebut. Ya, dan tujuan dari rukun ihram ini adalah untuk menunjukkan kesetaraan antara semua jamaah haji di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tanpa ada perbedaan antara orang kaya maupun orang miskin. Mengenakan kainnya tidak jahit merupakan simbol untuk menjauhkan manusia dari kesombongan materi. Lewat pakaian, individualitas seseorang bisa terlihat dan perbedaan serta akan terciptanya pahala yang memisahkan manusia. Lalu wukuf. Wukuf adalah ritual untuk berdiam diri, tidak hanya berdiam saja dan tidak memberikan apapun. Namun ketika waktu wukuf, hendaknya selalu berzikir pada Allah dan berdoa di padang Arafah dari matahari terbenam sampai matahari terbit. Wukuf akan dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. Kemudian rukun selanjutnya itu tawaf dan sa'i. Tawaf adalah ritual yang dilakukan dengan berjalan mengelilingi Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Jadi itu berlawanan. Ya, ketika sudah tiba di Masjidil Haram, jamaah harus melakukan tawaf kedatangan. Jadi setelah jamaah datang melakukan tawaf kedatangan. Kemudian selama tawaf, jamaah bisa mencium atau menyentuh Hajar Aswad. Mereka berkeliling seraya mengucapkan doa. Selama tawaf itu jamaah tidak boleh makan, namun minum dibolehkan karena selama tawaf bisa kelelahan karena berdesak-desakan. Kemudian jika tawaf sudah selesai, maka jemaah langsung melakukan sholat sebanyak 2 rakaat di makam Nabi Ibrahim, sebuah tempat di dekat Ka'bah. Tawaf diikuti dengan sa'i atau berlari-lari kecil atau berjalan di antara bukit Safa dan Marwah sebanyak 7 kali, ya seperti yang dilakukan oleh Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim. Kemudian tahlul. Setelah melaksanakan sa'i, para jamaah laki-laki akan mencukur atau merapikan rambut mereka. Sedangkan untuk jamaah perempuan hanya perlu memotong rambutnya sedikit. Ritual ini disebut dengan tahlul. Kemudian jenis-jenis haji. Haji itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu haji ifrad.
Haji itu pada dasarnya mengacu pada lakukan ritual ibadah haji sendiri tanpa memerlukan hewan kurban. Kemudian haji al-qiron. Haji qiron adalah ibadah haji di mana seseorang melakukan ibadah haji dan umrah bersama-sama. Saat dalam keadaan ihram, jenis haji ini memerlukan hewan kurban untuk menyelesaikan rukun-rukunnya. Seorang jamaah yang melakukan bentuk haji ini disebut qorin. Kemudian haji tamattu. Haji tamattu adalah ibadah haji yang paling umum. Haji ini adalah jenis haji yang dianjurkan oleh Nabi untuk dilakukan para sahabatnya. Jenis haji ini mengacu pada melakukan ritual umroh selama musim haji dan kemudian melaksanakan ritual haji selama ritual haji antara 8 sampai 13 Zulhijjah. Ya. Kemudian wajib haji. Wajib haji adalah perbuatan yang wajib dilakukan dalam melaksanakan ibadah haji. Ya tadi yang pertama itu memulai ihram dari miqat, kemudian melempar jumrah, mabit di Musdalifah, kemudian mabit di Mina dan tawaf wada. Ya, materi sudah selesai. Sekian materi yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi atau salah perkataan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.